Nak. Kau harus bersikap baik dan mendengarkan aku supaya kau bisa lahir dengan selamat. Ibu tidak menyangka kau akan lahir di tempat seperti ini. Ayahmu itu pria yang tidak berguna. Kau tidak akan pernah bisa bertemu ayah kandungmu seumur hidupmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku akan melindungimu. Pangeran Mahkota berjanji akan memperlakukan kita dengan baik. Seseorang datang. Cepat! Seseorang datang cepat. Bawakan air. Nanaku. Cepat ambilkan air. Bagus, ini juga cepat. Yang mulia, ada kejadian buruk menimpa Sun Yang. Permaisuri Mahkota. Permaisuri Mahkota, ada kejadian di istana. Apa itu? Anak Sun Yang hilang. Apa? Salam hormat Pangeran Mahkota dan Permaisuri Mahkota. Hari ini sekitar jam 5 sampai 7 sore perut Sun Yang mulai sakit dan dia pingsan. Permaisuri segera memanggil tabib istana. Tapi saat tabib istana tiba, Sun Yang sudah kehilangan bayinya. Setelah tabib istana memeriksa nadinya, dia menemukan bahwa Sun Yang salah makan makanan yang memicu persalinan menyebabkan dia kehilangan bayinya. Permaisuri sudah menahan semua orang yang melayani Sun Yang. Semua makanan dan air. Juga diawetkan direktur apartemen tidur yang menginterogasi mereka. Mereka akhirnya menemukan bahwa ada obat di dalam nasi. Seseorang ingin menyingkirkan anak itu. Permaisuri sangat marah dan memerintahkan penyelidikan. Mengatakan bahwa dia mengikuti perintah seseorang. Aku tidak percaya di Istana Timur. Tepat di bawah pengawasanku. Seorang anak Pangeran Mahkota akan menjadi target plot. Permaisuri, kita perlu menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat itu lolos. Apakah kalian tahu siapa pelayan itu bilang? Aku tidak tahu. Bacakan pengakuan itu kepada Pangeran Mahkota dan Permaisuri Mahkota. Awalnya aku adalah pelayan di paviliun merangkul bulan. Aku melayani Permaisuri Mahkota saat dia masih putri ke-9. Jadi setiap kali Permaisuri Mahkota datang ke istana dia akan berbicara denganku. Ketika Sun Yang hamil 2 bulan. Permaisuri Mahkota masuk ke istana dan dia memanggilku. Aku? Kapan aku melakukan itu? Permaisuri Mahkota memberiku kotak berisi emas batangan. Dia juga memberiku sekantong obat yang tidak dikenal. Ibu Suri, aku tidak melakukan ini. Kenapa aku harus menyebabkan Sun Yang melakukan aborsi? Tolong percayalah padaku. Sekarang kita punya bukti fisik dan saksi. Kamu harus punya bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Bukti? Ibu, aku bahkan tidak tahu di mana Sun Yang. Aku tidak punya bukti apapun. Kalau tiba-tiba aku punya bukti, itu akan lebih aneh. Pangeran Mahkota. Apa pendapatmu? Ibu Suri, tolong buat keputusan. Meskipun Permaisuri Mahkota memiliki status khusus, dan juga putri dari negara 11, dia masih saja bingung sesaat dan melakukan hal seperti itu. Tampaknya dia tidak layak lagi memimpin Istana Timur. Aku tidak melakukannya. Aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, aku tidak akan mengaku melakukan kejahatan itu. Pengakuan ada di sini. Apa pendapatmu, Pangeran Mahkota? Ibu Suri, tolong buat keputusan. Seperti kata pepatah, 100 hari sebagai suami istri setara dengan hubungan harmonis yang abadi. Pangeran Mahkota, kamu bahkan tidak mempertimbangkan hubungan suami istri kamu? Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Aku tidak berani dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Mengetahui itu baik. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Ini benar-benar kalimat yang bagus. Sampaikan perintahku, turunkan Nyonya terhormat Zhao menjadi rakyat biasa. Segera keluarkan dia dari Istana Timur. Ibu Suri, pengakuan pelayan itu tidak palsu. Tapi dia bunuh diri segera setelah pengakuan itu.
Jangan berpikir hanya karena dia mati aku tidak punya bukti. Direktur kamar tidur selalu rajin dalam pekerjaannya. Dia melanjutkan penyelidikan dan menemukan bahwa pelayan istana menerima kebaikan dari keluarga Zhao beberapa tahun yang lalu. Mereka bahkan menemukan 100 batang perak di rumahnya. Keluarganya mengaku bahwa selir Zhao mengirim seseorang ke rumah mereka. Selir Zhao ini benar-benar merencanakan skema, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, untuk membuat kekacauan di Istana Timur. Sungguh hina bahwa dia begitu jahat. Bagaimana kita bisa mempertahankannya? Dia ingin keluarga kerajaan tidak memiliki penerus. Ibu tenanglah. Aku pikir ada orang yang mencoba menjebak CC. Kita perlu menyelidiki ini perlahan, tolong jangan marah, itu bisa membahayakan kesehatanmu. Aku pikir kamu begitu terpesona oleh si iblis itu sehingga kamu tidak bisa berpikir jernih. Awalnya selir Zhao menangis dan membuat keributan besar tentang situasi Sun Yang. Sekarang dia bahkan mengirim seseorang untuk menyakiti Sun Yang dan mencoba menyalahkan permaisuri mahkota. Dengan niat jahat seperti itu dia layak untuk dibunuh. Ibu CC bukan tipe orang seperti itu. Tolong selidiki lebih lanjut. Menyelidiki apa? Anak Sun Yang menghalangi jalan siapa? Dia memandangnya sebagai gangguan. Meninggalkan orang seperti itu di Istana Timur hanya akan mengundang bencana di masa depan. Ketika pelayan membacakan pengakuan tadi, kamu sama sekali tidak membela permaisuri mahkota sedikit pun. Sekarang setelah aku mengatakan yang sebenarnya, kamu terus mengatakan bahwa rubah penggoda itu tidak bersalah. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Menurutku jika kita tidak membunuh orang bermasalah seperti dia, aku khawatir kamu akan terpikat olehnya hingga menyerahkan seluruh kekaisaran. Yang mulia ibu tolong jangan. Yang mulia ibu tolong tenangkan amarahmu. Nyonya Zhao dari keunggulan mungkin hanya bingung sesaat jika dia dihukum mati. Aku takut, Yang Mulia Ibu. Ayah dan kakak laki-laki Nyonya Zhao dari keunggulan bekerja untuk istana dan merupakan pejabat tinggi penting dari ayah kaisar. Semoga yang mulia ibu mempertimbangkan kembali. Bukankah kamu baru saja berkata bahwa sebuah negara memiliki hukumnya, sebuah keluarga memiliki aturannya? Bahwa kamu tidak akan terpengaruh oleh perasaan pribadi. Yang mulia ibu. Urusan Istana Timur harus ditangani oleh permaisuri mahkota. Karena aku tidak punya pilihan lain, maka aku mengurus ini atas namanya. Biarkan aku menjadi orang jahat. Yang Mulia Ibu tolong redakan amarahmu. Yang Mulia Ibu tolong redakan amarahmu. Mengatakan bahwa aku yang harus membuat keputusan di Istana Timur dan aku juga tahu bahwa aku tidak melakukannya dengan baik. Tapi bisakah kamu mendengarkanku sebentar? Katakan. Yang Mulia Pangeran Mahkota sangat mencintai Nyonya Zhao dari keunggulan. Jika dia dijatuhi hukuman mati, aku khawatir Yang Mulia Pangeran Mahkota mungkin tidak akan pernah bahagia lagi. Aku dan Yang Mulia Pangeran Mahkota sudah menikah selama 1 tahun meskipun dia tidak menyukaiku. Aku tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Tanpanya dia akan membenciku lebih banyak. Lagi pula ada banyak hal di Istana Timur yang tidak bisa aku pahami. Nyonya Zhao dari keunggulan yang selalu membantuku. Misalnya buku-buku akuntansi itu aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Kalau tidak ada dia aku. Yongniang, bisakah kamu menjelaskan semuanya untukku? Ya. Yang Mulia Permaisuri, maksud dari Permaisuri Mahkota adalah, dalam melayani putra mahkota meski Nyonya dari keunggulan tidak dapat dianggap berjasa, dia telah bersusah payah. Benar, lagi pula Nyonya dari keunggulan baik pada semua orang. Dia juga memperlakukan Permaisuri Mahkota dengan hormat. Dia telah membantu Permaisuri Mahkota dalam mengelola Istana Timur. Semoga Yang Mulia Permaisuri mempertimbangkan bahwa ini hanya kebingungan sesaat dan memberikan hukuman yang lebih ringan. Betul, semoga Yang Mulia Ibu bisa lebih lunak. Nyonya Zhao dari keunggulan bisa diampuni dari hukuman mati, tapi harus menerima hukuman lain. Dia diturunkan menjadi rakyat biasa dan akan dikurung selama 3 bulan. Terima kasih Yang Mulia Ibu. Mengenai situasi Sun Yang Mulia Pangeran Mahkota tidak perlu begitu sedih. Kamu dan Permaisuri Mahkota masih muda. Kalian akan memiliki anak-anak cepat atau lambat. Hanya saja Sun Yang cukup menyedihkan. Yang Mulia Permaisuri, kenapa tidak? Kita promosikan dia menjadi Lady of Precious Bevi, Nyonya dari kelompok berharga. Permaisuri Mahkota bertindak seperti anak kecil, dia tidak bisa mengurus banyak hal. Untungnya ada Suba Oling yang membantu. Ya Yang Mulia Ibu. Putra mahkota kalian sudah menikah selama sekitar 1 tahun. Mengapa belum ada kabar tentang seorang putra? Biasanya kamu seharusnya lebih dekat dengan putri mahkota. Jaga jarak dari wanita-wanita licik itu. Ya. Baiklah, sekarang bangkitlah. Bangkit sekarang.
Wanita jahat, aku tahu kamu yang melakukan ini. Kamu merencanakan untuk menyingkirkan anak Sun Yang dan kemudian menyalahkan Sese. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku melakukan hal seperti itu? Kamu selalu berpura-pura polos dan menyedihkan di depan Ibu Suri. Jangan pikir aku tidak tahu tentang kamu yang mengatakan padanya bahwa aku sudah dingin padamu. Kamu cemburu pada Sese, jadi kamu mengatur ini untuk menyalahkannya. Kamu bahkan lebih jahat daripada ular paling berbisa di dunia. Kamu mendorong Sese pergi dan memisahkan kita. Biar aku katakan, jika sesuatu terjadi pada Sese, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu copot aku dari posisi putri mahkota sekarang juga. Kamu pikir aku menikahimu dengan sukarela? Bahwa aku peduli menjadi putri mahkota? Biar aku katakan, ada ribuan pria di negara kita 11 dan semuanya adalah pahlawan gagah berani. Tidak ada satupun yang sampah tak berguna sepertimu. Li Chengin, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membaca puisi? Kemampuan berkudamu bahkan tidak sebaik aku. Kalau kita berada di negara 11, tidak ada yang mau pria sepertimu. Putri mahkota putra mahkota hanya melampiaskan amarahnya padamu karena Nyonya Zhao yang terhormat. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu dia tidak menyukaiku. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia membenciku sejauh ini. Dia bahkan tidak ragu untuk menganggapku sebagai orang yang jahat. Nyonya Zhao yang terhormatnya difitnah dan dia merasa tidak adil. Tapi mengapa dia harus melampiaskan amarahnya padaku? Yang mulia hanya marah, jangan terlalu dipikirkan. Dia bilang aku cemburu pada Nyonya Zhao yang terhormat. Aku memang cemburu padanya karena dia memiliki seseorang yang peduli padanya. Tidak peduli kapan dan di mana orang itu akan mempercayai, melindungi, dan mencintainya. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Aku tahu awalnya aku takut Nyonya Zhao akan menggunakanmu untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi aku berhati-hati di sekitarnya, tapi aku tidak pernah menyangka dia masih menjadi tidak sabar. Dia masih pergi menyakiti Nyonya Su dan anaknya. Permaisuri mempromosikannya menjadi nyonya, lalu apa? Karena Li Chengin tidak menyukainya, dia akan menjadi tambahan orang-orang yang menyedihkan di Istana Timur. Yongniang, ayo kita temui dia. Baiklah. Kamu melihat Rong Shuang tadi kan? Aku melihatnya. Kamu tahu aku tidak punya jalan keluar dari ini. Dalam situasi itu, apalagi yang bisa kulakukan? Aku tahu memukul putri mahkota lebih menyakitimu daripada menyakitinya. Masalah di istana terus terjadi seperti awan dan ombak. Terutama di sekitarku, aku memanjakan Sese menyebabkan dia dikirim ke istana yang ditinggalkan. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Sampai saat ini hubunganmu dengan putri mahkota sudah hancur. Ini mungkin hal yang baik untuknya. Kamu benar, tapi aku tidak tahu apakah dia akan bisa mengerti aku. Gadis yang keras dan ceroboh dari negara 11 itu. Benar tentang Sese. Dia telah memperlakukan aku dengan sepenuh hati manusia, bukan terbuat dari kayu atau rumput, karena dia berasal dari istanaku. Maka aku akan melindungi keselamatannya. Zhao, bantu aku mengirimkan beberapa obat makanan dan kebutuhan sehari-hari ke sana. Lalu beritahu dia tentang keadaanku sekarang dan cobalah menghiburnya. Kamu masih peduli pada Nyonya terhormat Zhao yang mulia. Pei Zhao, jangan bicara begitu sarkastik. Sebagai putra mahkota aku tidak berguna. Sekarang ini aku tidak bisa melindungi orang yang kucintai atau bahkan orang yang mencintaiku. Permaisuri putra mahkota mengklaim bahwa itu adalah permaisuri putra mahkota yang memfitnah selir Zhao. Setelah dia melangkah keluar dari istana, dia memukulnya, kemudian mereka mulai bertengkar di luar. Putra mahkota bahkan mengatakan bahwa begitu dia menjadi kaisar, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencopotnya dari posisi permaisuri utamanya.
Adik, bagaimana pendapatmu tentang skema ini? Kakak, ini rencana yang bagus, kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk paman. Tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengirimkannya padanya. Hari ini akhirnya aku bisa memintamu untuk mengirimkannya padanya dan katakan padanya untuk menjaga diri. Setelah ayah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini, dia pasti akan pulih lebih cepat. Salam untuk permaisuri putra mahkota. Tidak usah buru-buru berbaring saja. Kamu tidak perlu menyapa aku. Kamu sangat lemah, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu masih muda, jangan sedih. Terima kasih permaisuri putra mahkota. Kamu mau makan apa? Aku akan meminta orang untuk membuatnya dan kemudian membawanya ke sini. Atau kamu butuh sesuatu? Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya untukmu. Aku mendengar permaisuri mengatakan bahwa dia akan menulis dekret untuk secara resmi mempromosikanmu. Di masa depan kamu akan menjadi Nyonya Precious Bevi. Bulan pertama setelah keguguran dan melahirkan itu mirip, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu masih muda, masih banyak hari yang akan datang. Setelah kesehatanmu pulih, kamu masih bisa melahirkan anak. Jangan menangis, itu akan menyakiti matamu. Aduh, sudah gelap. Bagaimana bisa permaisuri putra mahkota tidak makan atau minum sepanjang hari? Aku tahu dia sedang tidur, tapi dia tidak bisa tidur sepanjang hari. Permaisuri putra mahkota, nyawaku dipertaruhkan. Aduh, cepat cari dia. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu ada sesuatu yang terjadi di istana. Aku khawatir, jadi aku datang untuk melihatmu. Kenapa kamu di sini? Aku naik untuk menghirup udara segar, siapa sangka kamu juga ada di sini. Kamu mau pergi keluar istana? Tidak apa-apa. Aku harus berperilaku baik hari-hari ini. Atau Yongniang dan yang lain akan panik dan menangis lagi. Dia memukulmu. Bagaimana kamu tahu? Tidak apa-apa, aku balas memukulnya. Dia tidak mendapatkan apa-apa yang baik dari itu. Aku menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga tanganku mati rasa. Tidak apa-apa. Xiao Feng. Apakah kamu ingin pergi? Pergi bersamamu. Sebelumnya aku pikir selama kamu bahagia. Tidak apa-apa jika kamu tinggal di Istana Timur. Aku bisa berada di sampingmu dari waktu ke waktu. Tapi kamu tidak bahagia di sini. Daripada seperti itu, lebih baik kamu pergi sekarang. Siapa bilang aku tidak bahagia? Xiao Feng, lihat. Lihatlah Istana Timur ini. Temboknya begitu tinggi, dan mereka mengelilingimu. Seperti penjara yang mengurungmu dari sinar matahari. Bagaimana kamu bisa terperangkap seperti itu? Gujian, kamu gila. Bagaimana aku bisa pergi bersamamu? Apa yang kamu ingin aku lakukan, sehingga kamu mau pergi bersamaku? Apakah kamu ingin aku mengikatmu? Jika kamu pikir kamu bisa membuat keputusan untukku hanya karena kamu adalah guruku, maka kamu salah. Apakah kamu pikir karena kamu sangat terampil dalam bela diri tidak ada yang bisa menghentikanmu? Biar aku beritahu kamu, jika aku berteriak atau membuat keributan dan memperingatkan penjaga istana Yulin, kamu akan ditembak sampai menjadi seperti landa. Apakah kamu lupa siapa aku? Selama aku memiliki pedangku,
Bahkan jika penjaga istana Yulin dari seluruh istana timur datang, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Karena kamu sangat terampil, apakah itu berarti kamu yang terbaik di dunia dan tidak pernah kalah? Apakah kamu benar-benar tidak ingat bahwa aku kalah darimu dalam pertarungan pedang? Kamu kalah dariku dalam pertarungan pedang. Dalam pertarungan pedang itu, kita bertaruh sisa hidup kita. Jika aku kalah maka aku akan menjadi suamimu. Aku akan mencintai, melindungi, menghargai, dan menemani kamu. Lalu bagaimana jika aku kalah? Jika kamu kalah maka kamu akan menikahiku. Xiao. Angin meniupnya pergi. Guru tulis di sini. Feng benar. Kamu benar, Feng. Gujian, kamu tidak bisa bercanda seperti itu. Aku tidak membiarkan kamu menang. Tapi kau mengambil pedangku saat duel dimulai. Jadi itu dihitung sebagai kekalahanku. Aku bisa mengambil pedangmu, meski kau membunuhku aku takkan percaya. Aku tak ingat siapa yang kalah atau menang. Karena aku tak ingat apapun, aku takkan percaya apapun yang keluar dari mulutmu. Ketika kita membuat janji seumur hidup, itu tanggal 15 Juli malam bulan purnama. Kita berjanji bahwa kau akan menungguku di atas bukit pasir. Lalu aku akan membawamu menjelajahi dunia. Kau bilang kita merencanakan untuk kabur? Lalu kenapa kau tidak datang menjemputku? Aku bersalah padamu. Ada sesuatu yang terjadi hari itu, dan aku tidak bisa datang menjemputmu. Saat aku sampai di bukit pasir, sudah lewat waktu yang kita janjikan untuk bertemu. Dan kau pergi. Ceritamu sama sekali tidak menarik, kau berbohong kan? Jika aku berbohong padamu, maka hukumanku adalah kau takkan pernah memaafkanku. Aku akan kembali tidur sekarang. Kau tidak mau pergi denganku. Karena kau jatuh cinta padanya lagi, benar? Pelayan senior Rong Shuang. Pelayan senior Rong Shuang setidaknya tinggalkan beberapa orang untuk menjaga nyonyaku. Nona Jiner. Maafkan aku, ini sesuai perintah permaisuri. Pelayan senior Rong Shuang. Pelayan senior Rong Shuang. Pelayan senior Rong Shuang. Nyonya. Nyonya. Nyonya, ada apa? Pelayan, cepat. Seseorang kemari. Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri CC sudah diturunkan menjadi petani biasa, kenapa ibu masih memperlakukannya seperti ini? Betapa beraninya. Begitu pagi-pagi sudah masuk ke istana bersih dan damai, apakah kau masih menghormatiku sebagai ibumu? Yang Mulia Permaisuri CC berasal dari istana timurku. Dia sekarang tidak sadarkan diri. Aku hanya mohon ibu mencabut larangan itu dan biarkan aku melihatnya. Jika kau terus memohon belas kasihan untuknya, aku akan mengusirnya dari istana. Yang Mulia Permaisuri.
Jika ibu tidak mencabut perintah yang ibu keluarkan, aku akan berlutut di sini dan tidak bangkit. Kalau begitu berlututlah. Istri putra mahkota. Yongliang, lihat. Apakah bunga-bunga ini cantik atau tidak? Istri putra mahkota. Yang mulia putra mahkota berlutut di depan istana bersih dan damai permaisuri selama seharian penuh dan pingsan. Cepat pergi lihat. Kemarin dia tidak melakukan tindakan drastis seperti itu di hadapan permaisuri. Kenapa dia harus berlutut? Tadi malam permaisuri mengeluarkan dekret Karajan untuk menyetop Chungwon Hall dan memecat semua pelayan mereka, hanya menyisakan Jin Er untuk melayani Nyonya Zhao yang terhormat. Salah itu Zhao rakyat biasa. Nyonya Zhao menerima kejutan besar dan pingsan. Yang mulia mendengar ini dan bergegas ke Clean and Paacheful Hall pagi-pagi sekali. Untuk memohon ampun, dia berlutut sepanjang hari. Jika dia ingin berlutut, biarkan saja. Apa hubungannya dengan saya? Yongliang, jangan pedulikan dia. Putri biarkan mahkota. Dia berlutut, biarkan dia pingsan. Siapa tahu? Mungkin dia ingin memainkan sandiwara untuk permaisuri. Putri mahkota, apakah Anda tidak akan melihatnya? Bahkan jika dia demam, dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Putri mahkota, saya tidak akan pergi. Menjawab Yang Mulia. Anda berlutut terlalu lama, sehingga luka lama di paha Anda kambuh. Selain masalah emosional di pikiran Anda, dan kedinginan angin, hal ini menyebabkan Yang Mulia demam tinggi. Dokter Wang, saya ingin bertanya sesuatu. Yang Mulia, silakan bicara. Pernahkah Anda mendengar? Ada orang yang kehilangan ingatannya? Kehilangan ingatan? Ya. Jika kepala mengalami pukulan, darah dan ki mungkin terhambat, karenanya dapat menyebabkan kehilangan ingatan sementara. Atau mungkin pasien mengalami trauma besar. Pikirannya menjadi bingung dan mengembangkan sindrom kehilangan jiwa. Secara alami mereka akan melupakan hal-hal masa lalu. Untuk waktu yang singkat? Jadi Anda mengatakan seiring waktu. Ingatan mungkin kembali? Ini mungkin. Terima kasih atas kerepotannya, Dr. Wang. Hamba akan meresepkan resep lain untuk Yang Mulia demam tinggi Anda tidak turun. Jadi Anda harus merawat kesehatan Anda dengan baik. Terima kasih, Anda boleh pergi. Hamba pergi sekarang. Zhao, saya di sini. Jaga baik-baik putri mahkota, jangan biarkan dia keluar istana dalam waktu dekat. Ya.
Yang mulia sudah waktunya minum obat. Yang mulia, yang mulia. Saya harus mendapatkan ingatan saya kembali. Ingat itu. Ingat itu? Ingat. Bawa obatnya pergi kalian semua keluar, jangan biarkan siapapun masuk ke sini. Pergi. Putri Mahkota. Putri Mahkota, saya dengar bahwa tadi malam Putra Mahkota mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda. Dia juga membuat semua orang meninggalkannya. Dia tidak minum obat juga tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Kenapa dia tidak minum obat untuk penyakitnya? Menurut saya pikir dia tidak minum obat. Dan juga tidak ingin orang lain tahu. Karena dia pikir jika Permaisuri tahu dia akan menyalahkan Zhao si rakyat biasa itu. Putra Mahkota masih marah pada Permaisuri. Apakah dia pikir dia bisa membalas dendam untuk Nyonya Zhao dengan menyiksa dirinya sendiri seperti ini? Putra Mahkota jujur dan baik hati, juga dia disayangi oleh Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Tapi melakukan ini sedikit terlalu. Sedikit terlalu kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Putri Mahkota, lebih baik Anda pergi melihatnya. Mereka berdua sangat mencintai, kenapa saya harus ikut campur? Putri Mahkota Yang Mulia sudah demam tinggi selama 3 hari. Tidak ada yang berani masuk ke kamar tidurnya jika ini berlanjut. Itu benar, tidak apa-apa jika Li Chengyin mati. Tapi jika dia mati saya akan menjadi janda. Buddha cahaya tak terbatas, Putri Mahkota, Anda tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu di luar Kenapa sini. kamu begitu cemas? Dia belum mati. Baiklah, saya akan pergi denganmu untuk melihatnya. Ibu. Sepanas ini. Ibu. Ibu. Ini aku. Yongniang, ambilkan obatnya. Ibu. Ayo Yang Mulia, buka mulutmu sedikit saja. Aduh, pencet hidungnya. Buka mulutmu. Sudah selesai panas. Dia menelannya. Kamu bisa melepaskan hidungnya. Sini, hati-hati. Nona, kamu sakit tapi Permaisuri tidak mengizinkan dokter istana untuk memeriksamu. Saya membuatkan bubur untukmu, lebih baik daripada tidak makan. Bagaimana dengan Yang Mulia Putra Mahkota? Apakah dia datang untuk melihatku? Jin kamu menyelinap keluar dan beritahu Putra Mahkota bahwa saya sakit. Dia pasti akan datang untuk melihatku, pergi beritahu dia. Nyonya, kamu makan buburnya dulu. Ketika kamu sudah sembuh, Putra Mahkota akan datang untuk melihatmu. Saya tidak mau meminumnya. Putra Mahkota pasti akan datang untuk melihatku, dia pasti akan datang. Ketika dia datang, saya akan memberitahunya bahwa saya tidak mencoba menyakiti Sun Yang, bukan saya. Semuanya Ku Xiaofeng, dia memasang perangkap ini untuk menjebak saya. Saya tidak menyakitinya.
Putri mahkota, apakah kamu ingin makan sesuatu? Apa itu? Tubuhmu mati rasa. Kalau begitu saya tidak akan makan lagi, saya akan minum air. Baiklah, saya akan membawakannya untukmu. Jangan-jangan. Singkirkan pisau itu. Sini. Mereka suami istri. Pergi. Yongniang. Yongniang. Apa itu putri mahkota? Tubuhmu mati rasa? Aku akan memijatnya untukmu. Tidak. Aku perlu ke kamar kecil. Aku akan menyuruh seseorang mengambil pispot. Yongniang. Cepat halangi aku. Halangi aku. Sisi itu. Tidak. Cepat. Ambil itu. Jangan tertawa lagi. Berhenti tertawa. Aku akan berhenti. Aku tidak akan tertawa. Li Chengyin berhenti tertawa. Ambil itu. Aku. Siapa yang menyuruhmu tertawa? Jangan sakiti yang mulia putra mahkota. Pergi. Yongniang minggir, jangan sakiti dia. Aduh, bawa Yongniang pergi. Aduh, jangan bawa aku. Aku akan membuatmu tertawa. Jangan tarik aku. Putri mahkota. Kamu masih tertawa? Kamu tidak boleh tertawa. Jangan sakiti putra mahkota. Hei cai. Aduh, biarkan aku masuk. Masih tertawa? Kamu tidak boleh tertawa. Kalau kamu terus tertawa, aku akan menyuruh Hadu ke sini dan membunuhmu. Jangan sentuh aku. Ahdu. Li Chengyin. Kamu tidak bisa menangkapku. Kembalikan padaku. Ayo, kalau kamu bisa menangkapku, aku akan memberikannya padamu. Kembalikan padaku. Kamu tidak bisa Kamu tidak mencapainya. bisa mencapainya. Kembalikan padaku. Kalau kamu bisa mencapainya, aku akan memberikannya padamu. Kembalikan padaku. Kamu tidak bisa mencapainya. Apa yang kamu lakukan kamu? Kembalikan padaku. Adu datang dan selamatkan aku. Cepat bawa dia pergi. Adu. Aduh, kamu tidak boleh masuk. Mereka berdua sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri. Aduh. Li Chengyin, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Aduh. Aduh, kalau kamu masuk, bunuh aku. Urusan hari ini tidak boleh diketahui. Urusan apa yang tidak boleh dikatakan? Cium aku. Kenapa aku harus menciummu lagi? Kalau kau cium aku tidak akan bilang ke siapa-siapa. Ayo. Kalau bukan karena takut dua negara akan berperang, rakyat akan menderita. Darah akan mengalir seperti sungai. Dan tulang-tulang akan bertumpuk seperti gunung. Aku akan tahan ini.
Apa yang salah denganmu? Kau bisa pergi sekarang. Aku bisa pergi? Ya, Yongniang, aku tidak bisa hidup lagi. Putri mahkota. Putri mahkota. Kau tidak memakai sepatu putri mahkota. Putri mahkota. Putri mahkota. Putri mahkota, jangan lari lagi. Kau tidak memakai sepatu. Putri mahkota. Putri mahkota. Lari lebih pelan. Putri mahkota. Putri mahkota. Putri mahkota, pakai sepatumu. Putri mahkota. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan putri mahkota? Putri mahkota. Melapor kepada putri mahkota. Putra mahkota mengirim seseorang untuk mengirim sesuatu. Mengirim sesuatu? Yang Mulia bilang bahwa dia tidak sabar dan merobek sabuk putri mahkota. Dia merasa sangat menyesal. Jadi dia khusus membuat pita sutra Mandarin Dak sebagai gantinya. Yang Mulia juga bilang bahwa dia awalnya ingin memberikan ini secara langsung kepada putri mahkota. Tapi dia terlalu lelah dan berkeringat. Dia takut terkena flu, jadi dia tidak datang. Yang Mulia juga bilang bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Putri mahkota, jangan khawatir. Aku. Terima kasih Yang Mulia. Putri mahkota lihat. Yongniang, kau masih tersenyum. Apakah semua orang di Istana Timur sekarang tahu bahwa aku keluar dari kamar Li Sengin dengan pakaian berantakan? Ya putri mahkota, aku. Ini semua salahmu. Kau yang menyuruhku pergi ke sana kemarin. Putri mahkota, kau lelah karena semalam aku akan menyuruh orang membuatkan semangkuk sup ginseng untukmu. Ini konspirasi. Yang Mulia akhirnya berubah pikiran. Cahaya tak terbatas Buddha. Nyonya Zhao pasti telah mempesona Yang Mulia. Lihat, setelah mengurung Nyonya Zhao, putri mahkota dan putra mahkota tiba-tiba akur. Benar juga, putri mahkota kita sangat cantik. Sangat tidak bisa diterima kalau dia tidak disayang oleh Yang Mulia. Benar-benar kau tidak melihat ekspresi putri mahkota ketika melihat pita sutra Mandarin Dak hari ini. Mukanya merah karena malu dan dia sangat pemalu. Kalau aku juga akan malu. Yang Mulia juga menyuruh orang mengirim barang seperti itu di siang hari. Benar, aku juga melihatnya. Itu bukan yang sebenarnya terjadi. Wajahku merah karena aku marah dan pakaian kami berantakan karena kami berkelahi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Putri mahkota, maafkan kesalahan kami. Aku pantas mati. Putri mahkota. Ini adalah hal-hal yang aku ketahui. Sekarang putri mahkota ini sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bahkan berkeliling mengatakan bahwa ini melawan keinginannya. Benarkah? Tentu saja. Kurasa itu pasti karena dia melihatmu mengalami kemunduran dan pangeran mahkota sedang sakit. Jadi dia pergi merayu pangeran mahkota. Yang Mulia, apakah kamu bisa melupakan aku dalam waktu singkat? Nyonya terhormat, Yang Mulia sakit karena kamu. Ketika pangeran mahkota sembuh dari sakitnya, dia pasti akan mencari cara untuk membebaskanmu. Pada saat itu mari kita lihat apakah putri mahkota itu masih penting. Ada 4 karakteristik perilaku mendidik untuk wanita. Yang pertama adalah kebajikan wanita. Yang kedua adalah ucapan wanita. Yang ketiga adalah tata krama wanita. Dan yang keempat adalah prestasi wanita. Sopan dan lembut, suci dengan prinsip moral. Memiliki rasa malu berbicara dan bertindak dengan sopan. Itulah kebajikan wanita. Seseorang harus sering mencuci pakaiannya, hanya memakai yang bersih dan dikeringkan dengan benar. Selalu mandi dan berpakaian dengan pantas. Itulah tata krama wanita. Jika kebajikan wanita tidak terwujud dan tata krama wanitamu kacau, itu tidak terhormat. Putri mahkota, apakah kamu mengerti bahwa kamu adalah putri mahkota Nyonya sah dari Istana Timur?
Kamu adalah teladan negara ini. Pangeran mahkota masih muda dan gegabah. Kamu harus membimbingnya dari samping dan tidak ikut dalam tindakan liarnya. Bukan hanya keluarga kerajaan kita, bahkan seorang istri rakyat biasa harus memahami pengendalian diri. Bukan aku tidak mengendalikan diri itu, Li Chenyin. Pangeran mahkota masih sakit. Mengapa kamu tidak mengerti cara menolaknya? Jika dia tidak beristirahat dengan baik dan terkena penyakit yang lebih serius, bagaimana kita bisa menerimanya? Kamu akan menjadi permaisuri masa depan. Kamu seharusnya menjadi panutan saat kamu memegang kendali istana dalam. Bagaimana kamu akan membuat orang dengan rela tunduk padamu di masa depan? Kami tidak melakukan itu. Kamu boleh bangkit. Apa yang aku lakukan adalah untuk kebaikanmu. Jika ini diketahui publik, akan terdengar buruk. Dataran Tengah berbeda dengan negara 11. Berbicara sembarangan seperti belati, terutama di istana. Desas-desus dan kata-kata fitnah ini bisa membunuh orang. Sangat menyebalkan. Kalian semua harus merawat dan mengawasi putri mahkota dengan baik. Pangeran mahkota masih sakit. Putri mahkota masih muda dan memiliki banyak urusan yang harus ditangani. Jangan biarkan dia melayani sup dan obat untuk pangeran mahkota lagi. Suruh putri mahkota menyalin pelajaran untuk wanita 10 kali. Aku menyalin pelajaran untuk wanita lagi? Tidak ada yang baru? Kamu ingin sesuatu yang baru? Kalau begitu salin 20 kali. Siapkan kertas dan tinta, ya? Aku sangat marah sekarang. Aku tahu ini semua jebakan Li Chenyin. Apa pita sutra Mandarin? Ini kan pita sutra putih. Melambangkan kematian putra mahkota dan menyuruhku menyalin pelajaran untuk wanita 10 kali. Bukankah ini ingin membuatku mati? Putri mahkota, jangan marah. Putra mahkota masih sakit, jadi mungkin dia tidak memikirkan itu dengan matang. Kamu sebaiknya cepat menyalin, kalau tidak kamu tidak akan bisa menyelesaikan 10 kali salinan hari ini. Oh, itu 20 kali. Yang Mulia Permaisuri telah memberikan dekret. Aku tahu kamu tidak perlu khawatir. Kirim sup dan nasi segar ini masuk. Yang Mulia, aku selalu memastikan untuk membawa makanan Sao rakyat biasa tepat waktu. Permaisuri yang memerintahkan aku. Ini istana timurku. Yang Mulia, silakan pergi. Yang Mulia telah merawatmu secara pribadi dan mengirimkan beberapa hidangan tambahan. Kirim mereka masuk. Yang Mulia datang? Kudengar Yang Mulia sakit. Apakah dia sudah lebih baik sekarang? Aku harus pergi menemuinya. Lebih baik kamu memahami statusmu dengan baik. Ada orang yang akan merawat Yang Mulia putra mahkota. Kamu sebaiknya tetap di sini dan menjalani hukumanmu dengan tenang. Nyonya. 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 Nyonya.
datang. Cepat. Jenderal Pei. Putri Mahkota, banyak hal telah terjadi di istana belakangan ini. Lebih baik kamu tidak meninggalkan istana. Siapa bilang aku akan meninggalkan istana? Aku hanya tidak bisa tidur, jadi aku berjalan-jalan sebentar. Jenderal Pei, kamu juga tahu, permaisuri menyuruhku menyalin buku sepanjang hari dan tidak mengizinkanku bertemu Li Chengyi. Aku bosan sekali. Kalau aku tidak keluar untuk menghirup udara segar, aku akan gila. Biarkan aku pergi sebentar saja, boleh kan? Putri Mahkota Putra Mahkota telah memberikan perintah. Li Chengyin masih sakit, dia tidak akan tahu. Kalau kamu masih khawatir, ikut saja denganku. Aku belum makan siang. Tuan, nikmati minumanmu, perlahan panggil aku jika butuh sesuatu lagi. Ni Luo, Aku sudah merasa kamu akan datang pagi ini, aku sudah menunggumu sampai siang. Kenapa baru datang sekarang? aku akan memberitahumu bahwa aku merasa lebih hidup setelah melihatmu. Di mana Gujian? Aku tidak tahu kenapa, tapi dia muncul seperti dewa. Dan menghilang seperti hantu 2 hari terakhir ini, aku juga tidak tahu di mana dia. Aku menyiapkan 2 botol anggur bagus untukmu. Makanan enak, anggur enak, bawa semuanya. Oke. Daging. Kamu main. Mengapa aku harus memintamu bermain? Bantu aku memberikannya ke orang itu. Wah, dia juga bisa memainkan Hichiriki. Jam berapa sekarang, Sien? Sudah jam 5 pagi, Yang Mulia, matahari akan segera terbit. Aku akan mencari permaisuri putra mahkota. Oke. Jenderal Pei, jadi kamu juga bisa memainkan Hichiriki. Kenapa aku tidak tahu? Tidak banyak orang yang bisa memainkannya di sini di Shangjing. Ayahku pernah pergi bertugas ke perbatasan barat sebelumnya, ada Hichiriki di antara barang-barang yang dia bawa kembali. Ketika aku masih kecil, aku belajar memainkannya sendiri saat ada waktu luang. Ni Luo. Jenderal Pei memainkan Hichiriki dengan luar biasa. Apa yang dinyanyikan orang-orang dari Persia itu? Mereka menyanyikan lagu rindu kampung halaman. Orang-orang Persia ini sangat rindu kampung halaman. Tapi mengapa mereka tidak pulang? Tidak semua orang sepertimu tidak harus meninggalkan rumah sejak muda. Di antara orang-orang yang rumahnya jauh, berapa banyak yang pergi dengan sukarela?
Tuan muda kamu minum terlalu banyak. Bagaimana mengurangi kesedihan? Hanya dengan Dukang T.N., penemu legendaris anggur. Kamu tidak seharusnya mengagumiku. Secara total aku hanya tahu 3 puisi ini salah satunya. Jenderal Pei lihat. Xiangjing terlihat sangat cantik dalam hujan gerimis, seperti lukisan. Bahkan pelukis terbaik di negara 11 mungkin tidak bisa membayangkan pemandangan seperti ini. Begitu banyak kemakmuran, kelembutan, dan kelembapan. Benar-benar kota yang hanya bisa ada di surga. Seperti kastil peri yang paling disukai para dewa. Puluhan ribu orang datang untuk menyambut dan mengagumi ibu kota Kekaisaran Li ini. Tapi aku sepertinya tidak bisa bahagia. Betapapun indahnya tempat ini bukan negara 11-ku. Jenderal Pei, apakah kamu punya kekasih? Ketika kamu menikah, kamu harus menikahi seseorang yang kamu cintai. Kalau tidak, kamu akan patah hati dan orang itu juga akan patah hati. Dalam pernikahan tanpa cinta, setiap hari terasa seperti waktu setahun. Seperti malam gelap tanpa akhir. Aku tidak ingin kamu juga menjalani hidup seperti itu. Aku adalah keturunan kerajaan, aku tidak punya kendali atas pernikahanku. Lalu apakah kamu dengan rela menerima kenyataan seperti itu? Aku tumbuh besar dalam kemewahan dan makanan enak. Menikmati jenis kehidupan dan prestise yang tidak dimiliki orang biasa. Ini harga yang harus kubayar. Jangan lupa statusmu. Kamu sekarang sudah jadi wanita yang menikah. Oh iya. Aku tiba-tiba lupa. Kalian wanita dari negara 11 memang berpikiran terbuka. Kalian tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Tapi kamu adalah permaisuri putra mahkota. Jika kamu masih ingin menjaga reputasi negara 11 tetap utuh, jangan terus-terusan menyelinap keluar dan bergaul dengan Pei Zhao. Li Chengyin, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentangku? Jenderal Pei dan aku tidak bersalah. Tentu saja bahkan jika Pei Zhao punya 10.000 nyali dia tidak akan berani melakukan sesuatu denganmu. Tapi kamu yang selalu menempel padanya kan? Li Chengyin, kamu punya Zhao Cece di sini dan Sun Yang di sana. Aku tidak pernah berkata apa-apa. Aku hanya pergi minum dengan Jenderal Pei beberapa kali. Hak apa yang kamu miliki untuk berkata seperti itu tentangku? Wanita negara 11, apa salahnya wanita negara 11? Kalau bukan karena ayahmu yang memaksa pernikahan ini pada ayahku. Apakah ayahku mau menikahkanku ke tempat yang jauh seperti ini? Jika kamu tidak memaksa kami dengan kekuatanmu, kenapa aku mau menikah denganmu? Aku beritahu kamu, setiap pria di negara 11 lebih kuat darimu. Kamu pikir aku peduli menikah denganmu? Kamu pikir aku sangat peduli menjadi permaisuri putra mahkota? Orang yang kusukai lebih baik darimu 1000, 10.000 kali. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah datang ke sini lagi. Nikmati saja memikirkan orang yang lebih kuat darimu 1000 bahkan 10.000 kali.
Yang mulia. Setidaknya pakai sepatumu. Yang mulia. Permaisuri putra mahkota, ada apa denganmu? Yongniang ambil pakaian dan sepatu Li Chenin. Ya? Salam untuk Ibu Suri Agung. Semoga Anda menikmati keberuntungan yang besar seperti Laut Timur dan umur panjang yang panjang seperti Gunung Nan yang tinggi. Sangat baik, sangat baik. Xiao Feng. Aku belum melihatmu selama beberapa hari, kamu terlihat kurus. Apakah putra mahkota jahat padamu? Ibu Suri Agung, aku yang sakit. Aku tidak menyiksamu sampai sakit. Putra mahkota, di mana selirmu? Nyonya Zhao yang terhormat telah melanggar aturan istana. Dia telah diturunkan menjadi rakyat biasa. Lihat ini, lihat ini. Aku baru saja menjalani retret Buddha selama 49 hari. Tetapi begitu banyak yang terjadi di istana. Permaisuri, mereka hanya anak muda yang baru masuk istana. Siapa yang tidak akan membuat kesalahan? Cukup peringatan sederhana saja. Ya, aku tahu harus menjaga keseimbangan. Tenang saja Nenek Permaisuri Agung. Bagus kalau begitu. Kamu bisa duduk. Ya. 4 generasi dalam satu ruangan. Pesta ulang tahun untukku. Aku sangat senang. Kamu mau kemana? Aku akan duduk bersama Yongning dan Luoxi. Kamu kan memang tidak suka aku akan menjauh darimu. Kamu kan istri putra mahkota. Bagaimana bisa kamu meninggalkan kakakku sendirian dan duduk bersama kami? Aku tidak mau duduk bersamanya. Yang mulia Kaisar sudah datang. Salam hormat untuk Nenek Permaisuri Agung. Nenek, aku membawa Nyonya Gao yang cantik jelita untuk memberi selamat ulang tahun padamu. Maaf datang terlambat. Tidak terlambat kalau kamu tidak ada. Kita tidak bisa mulai pesta, silakan duduk. Mulailah pesta. Hari ini hari yang membahagiakan, aku ingin memanfaatkan pesta ulang tahun nenek untuk mengumumkan satu kabar gembira lagi. Apa itu? Aku sudah menemukan jodoh yang baik untuk Putri 8. Itu memang terdengar seperti kabar gembira. Siapa mempelai prianya? Luoxi Pei Zhao, kemarilah ke sini. Luoxi. Luoxi, cepatlah naik. Nenek, bukankah mereka cocok sekali? Sangat cocok. Benar-benar sangat cocok. Lihatlah, mereka satu adalah putri yang berharga. Satu lagi adalah putra pemberani dari keluarga jenderal. Nenek, benar mereka memang pasangan yang baik. Kenapa tidak berterima kasih pada berkah ayah kaisar? Terima kasih Yang Mulia atas pemberian pernikahan ini. Terima kasih ayah kaisar atas pemberian pernikahan ini. Kapan kamu akan melepas topengmu?
Apa? Sekarang kamu menikahi putri jadi sombong? Apakah kamu tidak mau menjadi menantu kaisar? Yang mulia, aku tidak bermaksud begitu. Kurasa kamu sama sekali tidak terkejut dengan senang. Meskipun aku bukan pangeran, ibuku adalah Putri Sulung Pingnan. Meskipun dekret pernikahan kaisar hari ini terasa mendadak, tapi tidak sepenuhnya tidak terduga. Saya rasa Anda sudah tahu perasaan Luoxi terhadap Anda. Adik saya sejak kecil sudah baik dan berbudi luhur. Menikahinya tidak akan membawa aib bagi Anda. Tidak masalah siapa dia begitu kaisar memerintahkan pernikahan. Saya akan menghormatinya dan hidup rukun dengannya. Yang mulia tenang saja. Apakah Anda menyiratkan bahwa meskipun pernikahan saya dianugerahkan oleh Yang Mulia, saya tidak memperlakukan permaisuri dengan baik? Saya tidak berani. Sebelumnya berdebat dengan permaisuri hanyalah sandiwara untuk sang ratu. Mulai sekarang. Baiklah untuk masa depan. Kita tidak akan pernah saling menghormati seperti tamu. Saya ingin kita memiliki kasih sayang yang mendalam dan abadi agar kita romantis dan saling mencintai. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Silakan masuk tuan, ada tempat duduk di dalam. Jenderal Pei, bukankah Anda bertugas hari ini? Bagaimana Anda punya waktu untuk minum? Jenderal Pei, Anda datang mau minum anggur apa hari ini? Setengah kuali. Baik, saya akan ambilkan untuk Anda. Pemilik sajikan anggurnya. Ya? Anda datang untuk minum bersama saya. Atau ada sesuatu yang ingin Anda katakan? Saya akan menikah. Yang Mulia menganugerahkan pernikahan saya. Dia ingin saya menikahi Putri Luoxi.